Sebelumnya, selamat pagi, saudara-saudara semua. Selamat pagi, bergabung. Bapak. Ya, pagi. Selamat bergabung dengan mata kuliah kita. Dan perlu saya sampaikan, sebetulnya saya itu agak gatek, tapi untung dibantu oleh Bu Ita, sehingga saya lebih banyak nerima saja gitu, maksud saya. Untung sangat dibantu saya dengan Bu Ita. Ini aja saya sambil mencoba-coba mengklik dan sebagainya, karena ada beberapa hal yang saya juga belum terlalu sangat memahami begitu. Baik, teman-teman semua, mahasiswa yang saya banggakan, bicara ekonomi sebetulnya membahas sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. Hari ini saya akan mencoba tentang konsep dasar, menjelaskan tentang konsep dasar dari apa kita belajar ekonomi dan seperti apa. Kemudian nanti saya lanjutkan dengan pelaku ekonomi. Nah, sebetulnya akan lebih bagus kalau saya gambarkan di papan tulis dalam bentuk diagram, karena saya juga tidak terlalu pandai untuk membuat PowerPoint yang bagus begitu. Tapi tidak apa-apa, seadanya, yang penting substansinya bisa saudara pahami. Ya, pada saat kita belajar memahami apa itu ilmu ekonomi, artinya apa sih yang dipelajari dalam ilmu ekonomi, meskipun pengertian ekonomi itu banyak tafsirnya, ada yang mengatakan produksi, distribusi, konsumsi, ada yang mengatakan uang, ada yang mengatakan opportunity, dan sebagainya. Paling tidak perlu saudara pahami, di dalam kita belajar ilmu ekonomi ada 3 konsep dasar. Ya, 3 konsep dasar yang harus saudara pahami dulu, gitu, sebelum sampai kepada apa toh ya, ilmu ekonomi itu. Gitu. Nah, konsep yang pertama pada saat kita belajar tentang ekonomi adalah persoalan scarcity, atau yang biasa kita sebut sebagai kelangkaan. Gitu. Konsep scarcity itu penting manakala kita belajar tentang apa itu ekonomi. Nah, bicara scarcity biasanya terkait dengan apa? Sudah pasti kaitannya selalu, kalau dalam konteks kita belajar ekonomi, selalu berkait dengan persoalan sumber daya. Begitu. Nah, sumber daya macam-macam. Ada yang tangible maupun yang intangible. Sumber daya ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Ya. Yang terlihat misalnya ya pasir gitu. Misalnya sebagai pasir dianggap sebagai salah satu sumber daya, misalnya nampak itu pasir itu butiran batu kecil-kecil begitu. Tapi ada juga yang tidak nampak, misalnya seperti waktu. Ya. Waktu, mungkin juga udara begitu, kan juga tidak kelihatan, termasuk sekarang ini COVID gitu. Virus COVID itu kan juga tidak terlihat gitu. Jangan-jangan itu juga sumber daya apa ya, merangsang para ilmuwan atau industriawan untuk menghasilkan vaksin misalnya gitu ya. Itu sebagai sekedar contoh saja. Jadi satu konsep penting saat kita belajar ekonomi itu, kita harus memahami tentang konsep kelangkaan atau scarcity gitu. Nah, karena ada terbatasan itu, maka biasanya sesuatu yang langka yang tadi saya sebut terkait dengan persoalan sumber daya seringkali menjadi ya langka, karena orang itu kebutuhannya itu sangat banyak, sangat bisa dikatakan mungkin tidak terbatas, tapi ketersediaannya itu sangat langka begitu, menjadi langka. Itu yang disebut dengan scarcity. Nah, konsep scarcity ini biasanya menyangkut aspek menyangkut empat aspek gitu, ya. Yang pertama itu terkait dengan kualitas begitu, ya. Mutunya. Saudara ingin makan dengan beras yang kualitasnya bagus, misalnya itu yang tangible, saudara lihat. Itu ya langka, gitu. Kualitas itu berkait dengan quality,
Jadi langka itu bersifat dengan quality. Pengen mencari mahasiswa angkatan 2020 Departemen Administrasi Publik, Administrasi Negara yang kira-kira nanti berpotensi untuk lulus cum laude. Jangan-jangan juga langka gitu, secara quality gitu ya. Kan nggak mungkin ya dari seluruh peserta ini cum laude semua, kan kira-kira begitu. Nah, jadi aspek yang pertama itu kelangkaan berkait dengan persoalan kualitas. Kemudian yang kedua itu quantity gitu. Setelah mutunya, maka aspek yang kedua dari scarcity ini adalah jumlahnya begitu. Kita pengen kuliah selama-lama itu, tapi ya enggak bisa juga. Atau pengen semuanya terlibat, ya ternyata ya terbatas juga gitu, ya gitu. Jadi bicara langka selain kuantitas juga bicara aspek yang kedua adalah quantity. Dan yang ketiga terkait dengan lokasi, begitu ya. Kelangkaan itu juga terkait dengan lokasi. Saudara di kota, ya sebetulnya tidak semuanya di kota ya, karena ini online. Misalnya masyarakat yang tinggal di perkotaan begitu, untuk mencari udara yang segar barangkali sangat susah begitu, ya sangat langka karena mungkin tingkat emisi polusinya tinggi. Tapi berbeda misalnya teman-teman yang tinggal masih di perdesaan yang masih banyak kawasan hutannya dan sebagainya, misalnya di Lampung Barat, di Belalos, Kincau gitu ya. Yang seperti itu, jangan-jangan udara segar nggak masalah begitu, ya karena tiap hari saudara disuguhi oleh udara yang segar, karena tingkat emisinya mungkin rendah. Gitu. Nah itu yang menyangkut dengan tempat. Yang keempat itu waktu. Ya. Jadi kelangkaan itu biasanya terkait juga dengan waktu. Waktu itu bisa sekarang, bisa akan datang, bisa kemarin dan seterusnya. Nah dalam ekonomi nanti konsep waktu itu dibagi dua, ada in the short term, ada in the long term. Dalam jangka pendek dan jangka panjang. Itu kalau terkait dengan, sekali lagi terkait dengan kelangkaan atau scarcity itu ada 4 aspek, quality, quantity, tempat, dan waktu. Maka dalam konsep scarcity ini sesuatu yang disebut sebagai tidak akan langka atau tidak terbatas kalau jumlahnya tersedia sesuai kebutuhan, kualitasnya bagus, tersedia di mana saja dan kapan saja dibutuhkan, begitu ya. Nah, jadi idealnya ya begitu, kualitasnya bagus, kemudian jumlahnya sesuai, tersedia di mana saja, dan kapan saja. Itu idealnya kan seperti itu. Tapi nanti dalam realitanya tidak seperti itu. Ya, itu konsep pertama yang perlu saudara pahami terkait dengan aspek atau dimensi kelangkaan atau konsep kelangkaan sebelum kita mendefinisikan tentang apa itu ilmu ekonomi. Kemudian yang kedua, konsep yang kedua pada saat kita akan belajar tentang ekonomi, mau tidak mau kita belajar tentang konsep tentang choice atau pilihan-pilihan. Gitu. Tadi saya singgung yang konsep yang pertama bicara tentang kelangkaan. Kalau bisa sumber daya itu kan kualitasnya bagus, jumlahnya banyak, kemudian tersedia di mana saja, dan kapan saja. Kan begitu ya, harapannya terkait dengan ekspektasinya terkait dengan persoalan sumber daya begitu. Nah, tapi dalam kenyataannya kira-kira seperti itu atau tidak? Menurut saya kan tidak. Ya. Jangan-jangan sumber daya ada, kualitasnya tidak baik. Jumlahnya terbatas. Kemudian ketersediaannya tidak di sembarang tempat, tapi pada tempat tertentu. Waktunya juga yang ada mungkin sekarang. Nah, keterbatasan ini mau tidak mau mendorong kita, merangsang kita bahwa kita harus bisa menentukan pilihan-pilihan begitu. Ya. Pilihan-pilihan gitu. Artinya karena keinginan kita itu tadi yang tidak terbatas dan sumber daya yang dengan 4 aspek itu tadi sangat terbatas,
Mau nggak mau kita harus menentukan pilihan, menentukan choice. Nah, oleh karenanya konsep choice atau pilihan menjadi penting dalam kita belajar ilmu ekonomi. Nah, pilihan dalam konteks ekonomi nanti kita kenal ada dua dimensi. Pilihan individual sama pilihan kolektif. Begitu. Ya. Sama seperti kelas saudara ini, masing-masing mahasiswa punya pilihan secara personal. Tapi secara kolektif, saudara sebagai angkatan 20 ini punya pilihan bersama yang disepakati bersama. Nah, nanti pengantar ilmu ekonomi itu arahnya ke sana. Lebih pada domain publiknya. Tidak semua aspek ekonomi nanti akan kita berikan kepada saudara, tapi hal-hal yang relevan dengan persoalan-persoalan publik. Begitu. Ya. Nah, itu terkait dengan konsep yang kedua, yaitu konsep tentang pilihan atau choice. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, pada saat kita belajar ilmu ekonomi, maka konsep yang harus saudara pahami adalah apa yang disebut sebagai opportunity cost atau yang biasa disebut sebagai biaya kesempatan. Begitu. Ya. Opportunity cost atau biaya kesempatan ini karena berasumsi bahwa dalam rangka seseorang mempelajari ekonomi, itu dalam asumsi ekonomi manusia itu dianggap sebagai makhluk yang rasional. Beda ya dengan politik. Kalau saudara belajar politik kan manusia itu sebagai zon politikon, sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan yang lain, sehingga kalau dengan menggunakan pendekatan atau teori elit, ada satu kelompok yang bisa menguasai dengan kelompok yang lain. Nah, penguasaan satu kelompok dengan kelompok yang lain inilah yang pada gilirannya melahirkan konsep politik. Kan kira-kira begitu kalau saudara belajar pengantar ilmu politik. Nah, dalam ekonomi, memandang manusia itu sebagai suatu makhluk yang rasional, begitu. Jadi pilihan-pilihan yang dilakukan oleh seorang manusia dalam perspektif ekonomi itu selalu mempertimbangkan persoalan untung dan rugi, begitu. Jadi kalau dikaitkan dengan kalkulasi ekonomi dalam model-model atau dalam metode itu yang misalnya saudara nanti akan kenal benefit cost ratio, gitu. Rasio antara biaya dengan manfaat, begitu. Jadi tindakan-tindakan manusia baik dalam pikiran yang kemudian muncul dalam sikap serta muncul nanti dalam perilaku dan tindakan itu dari sudut pandang ilmu ekonomi memandang manusia itu sebagai makhluk rasional yang pertimbangannya adalah untung dan rugi, begitu ya. Nah, oleh karenanya pilihan ini maksud saya biaya kesempatan ini atau opportunity cost itu nanti akan sangat ditentukan oleh atau sangat menentukan pilihan yang akan saudara lakukan, begitu, atau manusia lakukan. Karena itu tadi pertimbangannya manusia adalah pada aspek untung dan rugi, begitu. Nah, kemudian yang perlu juga dipahami juga manakala berbicara tentang konsep biaya kesempatan ini, teman-teman mahasiswa nanti harus bisa membedakan antara konsep biaya akuntansi dengan biaya dan maksudnya biaya akuntansi dengan biaya ekonomi gitu. Nah, ini sebenarnya kalau ini tak tulis di papan tulis biar jelas ya, tapi karena kebetulan saya juga tidak bisa mempersiapkan PowerPoint dengan baik, maka nanti saudara bisa PR lah, bisa belajar membaca begitu. Mungkin minggu depan atau apa saya akan tanyakan begitu ya. Apa beda antara accounting cost dengan economic cost, begitu. Beda antara biaya ekonomi dengan biaya akuntansi. Ini penting karena apa? Karena terkait dengan persoalan pilihan itu tadi. Ya, pilihan itu kan ditentukan oleh pertimbangan untung dan rugi. Nah, oleh karenanya pilihan yang dilakukan oleh seseorang itu akan menimbulkan opportunity cost yang berbeda. Saudara misalnya memilih A dibandingkan dengan B, maka otomatis ada biaya kesempatan yang harus Anda keluarkan karena pilihan yang saudara lakukan tersebut. Contohnya ini, ya, contohnya. Kenapa setelah lulus SMA saudara kuliah? Ini kan pilihan saudara. Tidak, kenapa setelah lulus SMA saudara tidak bekerja, misalnya. Nah, ini ada konsekuensi biayanya, begitu. Dan sudah pasti saudara mempertimbangkan aspek manfaat dan biayanya. Saya milih kuliah saja, saya tidak bekerja dulu dan seterusnya, begitu ya.
Ini sekedar mengingatkan, nanti tolong dicari gitu ya referensi sedikit tentang apa beda antara biaya ekonomi dan biaya akuntansi. Begitu. Nah, dari 3 konsep yang sudah saudara pahami, sudah saya jelaskan bahwa manakala kita belajar ekonomi ada 3 konsep yang relevan, yaitu langka, pilihan, dan biaya kesempatan. Ya, maka kita selanjutnya kemudian bisa mendefinisikan, begitu, memberikan batasan bahwa ilmu ekonomi itu ilmu apa begitu. Ya, nah secara sederhana bisa saya katakan ilmu ekonomi itu adalah ilmu tentang memilih, study of choice begitu. Karena apa? Karena mempelajari manusia dalam menentukan pilihannya. Jadi gampangnya kalau saudara belajar pengertian ilmu ekonomi itu apa sih? Ya studi tentang choice, tentang pilihan. Pilihan apa? Tadi yang pertama konsep terkait dengan konsep sumber daya, terkait dengan konsep choice, pilihan, dan yang ketiga terkait dengan konsep opportunity. Ya. Kemudian kalau bisa didefinisikan secara lebih jelas, ini saudara bisa catat misalnya, ilmu ekonomi itu bisa dirumuskan pengertiannya ya. Gitu. Ilmu mempelajari tentang perilaku individu, ya. Ilmu ekonomi itu mempelajari tentang perilaku individu dan masyarakat tentunya. Nah, tadi kan ada ya kaitannya dengan choice tadi itu private maupun public. Mempelajari tentang perilaku masyarakat, individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk gunakan atau menggunakan sumber daya yang langka dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya. Kira-kira itu pengertiannya sederhana. Kalau mau agak lengkap maksud saya. Ya. Jadi ilmu yang belajar tentang perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan ya untuk memanfaatkan sumber daya yang langka. Bagi apa? Bagi meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, itu kira-kira pengertian ilmu ekonomi. Sebelum saya lanjut nanti ke pelaku ekonomi, kalau ada pertanyaan, saya persilakan atau sesuatu yang mungkin bisa didiskusikan atau minta komentar dan sebagainya. Saya persilakan. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Saudara Rivaldo ya. Ya, silakan. Ya, izin bertanya, Pak, mengenai kan konsep dasar yang wajib dipahami dalam ekonomi itu kan ada 3. Salah satunya adalah kelangkaan. Nah, saya ingin minta perspektif dari Bapak. Cara mengatasi kelangkaan itu bagaimana, Pak? Ya, sudah. Sudah, Pak. Ya, ya memang kelangkaan itu kan salah satu konsep yang perlu dipahami manakala kita belajar ekonomi. Bagaimana cara mengatasi kelangkaan? Itu sudah naturally. Makanya kita nanti di ekonomi itu ada proses produksi dan sebagainya untuk menutup begitu kelangkaan. Tapi kalau kita bicara tentang sumber daya, paling tidak kan ada 4 hal. Kita bicara sumber daya yang disebut langka itu. Yang pertama adalah natural resource, bicara tentang sumber daya alam. Ya. Kemudian ekonomi itu kan bicara, kalau langka itu kan kaitannya dengan sumber daya. Ini biasanya secara umum ada 4 nih sumber daya. Yang pertama adalah natural resource, sumber daya alam. Ya saudara tahu lah sumber daya alam, ada mining, ada macam-macam lah itu yang kira-kira begitu. Nah, kemudian sumber daya alam ini nanti diklasifikasi menjadi 2. Ada yang irreversible, ada yang versible, begitu. Jadi ada yang bisa diperbarui, ada yang tidak bisa diperbarui. Hutan misalnya, bisa diperbarui enggak, Saudara Rivaldo? Bisa kan? Bisa, Pak. Iya, jadi setelah ditebang, ditanemin lagi, walaupun itu nanti manfaatnya akan in the long term. Tadi kan sudah bicara tentang waktu dalam konteks ekonomi, ada masa sekarang dan masa yang akan datang. Begitu. Tapi ada juga sumber daya natural yang tidak bisa diperbarui, emas misalnya. Begitu udah di mining, di galian ini, dieksplorasi, wah mau membuatnya lagi manusia nggak bisa buat emas lagi. Sudah habis begitu kira-kira. Jadi ada yang irreversible, tidak bisa kembali lagi, ada yang renewable, ada yang bisa unrenewable, bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Itu yang natural. Kemudian yang kedua, sumber daya itu
Ya, yang terkait dengan human. Begitu. Orang yang pinter, jumlahnya banyak, kemudian tersedia kapan saja, ya, dan di mana saja, kira-kira langka atau enggak ini? Kan langka. Nah, makanya diciptakan. Gimana menciptakannya itu dengan cara ya kita mempush agar tersedia sumber daya yang bagus, sumber daya manusia yang bagus. Itu yang dua. Yang ketiga, sumber daya itu yang terkait dengan persoalan life supporting system, sistem pendukung kehidupan. Saudara, kita hidup zaman sekarang ini. Kalau nggak ada internet, mati kutu kita. Kalau ada fenomena COVID begini. Karena inilah internet itu salah satu life supporting system. Tapi internet pun juga bisa harus didukung oleh pendukung kehidupan yang lain. Apa? Listrik. Kalau nggak ada listrik ya juga mati kutu juga kita. Kuotanya banyak, listriknya mati. Gitu. Nah, nggak bisa juga. Begitu pula misalnya listrik oke, internet oke, nggak ada kuotanya, nggak ada datanya. Wah, sama aja, bohong juga begitu ya. Jadi sumber daya yang ketiga itu life supporting system, sistem pendukung kehidupan infrastruktur dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah social capital. Jadi social capital itu nilai-nilai di masyarakat sosial yang mensupport terhadap keberlangsungan atau berlakunya ekonomi yang baik. Misalnya social capital itu salah satunya trust, rasa saling percaya. Saudara berteman dengan seseorang atau angkatan ini saling membangun trust, nyaman toh? Tapi kalau kemudian saudara tidak ada trust, saling curiga, wah itu sumber daya yang susah juga. Mau kumpul aja susah, apalagi mengambil keputusan. Begitu. Fenomena omnibus law misalnya. Yang terjadi kan antras itu. Antara sektor publik, pemerintah dengan masyarakat, khususnya di kelompok buruh, kemudian ada parlemen, itu kan kelihatannya ada antras yang sehingga pada gilirannya menimbulkan ketidakpercayaan, sehingga kesannya ada saling mengingkari atau mendustai, saya kira itu. Nah, pertanyaannya Rivaldo, apakah bisa disediakan? Ya kita yang menambah karena langkah itu, ya. Tapi tadi ada yang sumber daya khususnya untuk alam, itu ada yang bisa diperbarui, ada yang tidak. Jadi kalau toh mau ditambah sumber daya yang langka itu pada sesuatu sumber daya yang bisa kita grade, kita ciptakan. Misalnya SDM yang unggul, infrastruktur yang bagus, life supporting sistem pendukung kehidupan yang baik, modal sosial itu bisa kita ciptakan. Nah, kita yang menciptakan begitu. Tapi kalau yang natural, apalagi yang non renewable yang tidak diperbarui, ya wallahu alam gitu. Allah yang menentukan. Kira-kira kalau sudah habis ya nggak tahu, karena kita nggak bisa nyiptakan. Gitu. Saya kira itu, Rivaldo. Paham ya? Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, yang lain silakan. Saya Pak. Ya, saudara siapa nih? Agil ya. Agil. Iya ya, Pak. Oke, silakan. Ya. Pak, tadi bawah yang dijelaskan ekonomi merupakan dari berbagai sumber daya. Nah, mengapa alasan Indonesia disebut dengan negara berkembang? Padahal Indonesia kaya akan hasil sumber dayanya. Jika sumber daya Indonesia ini terbatas, bagaimana cara pemanfaatannya sebagai perekonomian yang baik, Pak? Terima kasih. Oke, ya ini sudah ke makro, ini bagainya berita ini. Nggak apa-apa, ya baik. Jadi begini, tadi sumber daya itu salah satu konsep yang perlu dipahami. Kalau ekonominya kan tadi yang terakhir ya, ilmu yang pelajari tentang perilaku pilihan individu dan masyarakat untuk pemanfaatan sumber daya yang langka untuk kesejahteraan kehidupan kita. Nah, kenapa Indonesia itu berkembang? Ya itu klasifikasi. Negara kan ada negara yang sudah maju, ada yang membangun tidak maju. Nah, tapi untuk mengatakan tidak maju kan bahasanya lebih halus kan berkembang atau membangun. Nanti saudara bisa detail itu di teori pembangunan. Saya juga yang ngasuh gitu ya, kira-kira dengan beberapa tim dosen yang lain. Ini persoalan sudut pandang. Yang pertama saya jelaskan sedikit ya, nggak apa-apa ini. Walaupun ini pengantar tapi agak advance sedikit. Siapa yang mengatakan bahwa kita itu tidak maju? Kan yang mengatakan dari sudut pandang barat kan? Begitu. Nah, tapi kalau kemudian dari sudut pandang timur, dari sudut pandang kita, jangan-jangan kita yang maju. Mereka yang tertinggal. Nah ini kan persoalan approach, pendekatan. Nah pendekatan itu muncul dalam konteks kalau kita belajar konsep atau pengetahuan atau ilmu itu, apa yang disebut sebagai nilai.
atau value, nilai itu sesuatu yang kita hargai, begitu ya, atau tidak kita hargai. Jadi tergantung teori itu tergantung nilainya. Bagi orang, misalnya katakanlah ini internal saja, jangan antar negara lain. Ya. Bagi orang Lampung di sini, craft yang bagus kan tapis, begitu, ya, karena tapis produksi kita. Tapi mungkin bagi orang Palembang yang bagus adalah apa itu? Apa namanya itu? Jumputan, Pak. Apa itu khas? Hah? Jumputan. Bukan, itu kainnya Palembang itu namanya, Bu. Songket. Nah, songket ya, betul. Nah, bagi orang Palembang itu mungkin songket. Mungkin bagi orang Jawa mungkin apa? Batik mungkin misalnya begitu. Ya. Jadi tergantung dari sudut pandang. Ya. Maka dari nantilah itu nanti setelah sedikit belajar tentang ada pengantar sosiologi lulus dulu, nanti bagaimana sistem nilai di masyarakat mempengaruhi cara pandang. Sama seperti mahasiswa ini. Mahasiswa punya cara pandang. Cara pandang saudara berbeda dengan cara pandang mahasiswa yang sudah nyusun tugas akhir. Begitu. Ya, bagi mahasiswa yang menyusun tugas akhir lebih enak kuliah karena stres ngadepin pembimbing misalnya dalam rangka menyelesaikan tugas akhir. Tapi bagi mahasiswa yang sedang kuliah ini jangan-jangan wah enak juga ya sudah nulis tugas akhir nih sebentar lagi selesai daripada kuliah nih boring ini kan misalnya begitu. Ini kan tergantung sudut pandang atau cara pandang. Nah pertanyaan tadi terkait bagaimana sumber daya yang ada dan milik kita katanya banyak tapi kok masih berkembang. Ini kan persoalan tentang eksplorasi, pemanfaatan. Banyak kalau kita nggak punya teknologi, banyak kalau kita tidak punya SDM yang baik, ya akhirnya nganggur saja. Begitu. Nah oleh karenanya, sumber daya yang ada ini kan dalam konstitusi kita sudah dikatakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Tapi kok nggak makmur-makmur, Pak? Nggak adil-adil ini, Pak. Masih saja timbul disparitas, ketimpangan, dan sebagainya. Ya, ini nanti persoalan ekonomi politik kebijakan gitu. Nanti sudah dalami di sana gitu. Kenapa pilihan-pilihan, choice-nya itu gitu. Itu kan belajar ekonomi juga. Misalnya kita bicara aktor pengambil keputusan, di situ ada sektor negara, pemerintah, masyarakat dan swasta. Nah, kalau yang dominan itu negara dengan swasta, ya masyarakat mesti nggak terurus kan. Kira-kira kan begitu. Nah, jadi kurang lebih begitulah. Kenapa atau bagaimana untuk kemakmuran masyarakat kita? Ya tentu mau nggak mau itu terkait dengan persoalan policy yang kita ambil begitu, kebijakan dan keputusan yang kita ambil. Lah kebijakan atau keputusan itu sebetulnya juga masuk dalam domain ilmu ekonomi begitu. Ya. Kira-kira begitu Mas Akil gitu. Ya. Yang lain? Pak mau nanya Pak. Izin bertanya Pak. Ya. Pak mau nanya Pak. Ya salah satu dulu nih siapa nih? Yoki apa Yurisman apa Jumadi nih? Yoki dulu dah, silakan Yoki. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Pak, saya ingin bertanya tentang konsep pertama yaitu sumber daya. Salah satu sumber daya kan ada sumber daya manusia. Yap. Sumber daya manusia ini diklasifikasikan dalam apa Pak? Apakah renewable atau tidak? Karena walaupun manusia itu kan sebenarnya sumber daya yang bisa diperbarui. Namun skill-nya kan skill atau kemampuan dia memanfaatkan memanfaatkan perannya kan belum dapat dipastikan. Itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Ya. Oke. SDM itu menurut hemat saya renewable, bisa diperbarui. Ya, kalau saudara belajar misalnya teori tentang kependudukan, ada generasi baby boomers, begitu ya, generasi X dan seterusnya, itu menunjukkan semakin ke depan ternyata kan bahwa kualitas daripada SDM itu kan meningkat gitu. Tapi pada saat bersamaan itu juga diikuti paralel dengan persoalan-persoalan yang yang kurang baik juga meningkat juga begitu. Nah, oleh karenanya disitulah pilihan-pilihan kita. Ilmu ekonomi itu membantu kita. Tapi pada prinsipnya sumber daya manusia itu bisa diperbarui. Zaman saudara tidak sekarang ini jauh lebih sangat maju dibandingkan dengan zaman saya. Saya mau baca referen itu harus ngemis-ngemis dulu, bahasanya tuh nunggu pinjam buku di perpustakaan itu harus ngantri gitu ya, sehingga nanti difotokopi pun nanti harus iuran begitu karena ya semuanya masih langka. Kalau sekarang sudah luar biasa, tinggal bagaimana kita memanfaatkan. Tapi kan teknologi dengan adanya IT atau teknologi informasi komunikasi ini
ya kejahatan-kejahatan di tingkat itu kan juga semakin meningkat, tidak seperti zaman saya. Begitu. Jadi itu paralel biasanya. Renewable, tapi pada saat yang bersamaan, yang berkualitas kurang baik itu juga akan tumbuh berkembang cepat. Tapi prinsipnya bisa diperbarui. Gitu. Tergantung, ya pendidikan itu salah satunya. Membangun kompetensi, penguasaan, teknologi, dan sebagainya itu salah satunya untuk perbaiki. Agar tentunya kita punya competitiveness, kita unggul. Begitu. Saya kira itu, Mas Oki. Mas Yurisman, silakan. Terima kasih. Pak, izin bertanya, Pak. Mengenai konsep dasar yang kedua kan itu kan pilihan-pilihan ya, Pak ya. Ya, nah, itu kan keterbatasan sumber daya bisa mendorong bahwa kita harus menentukan pilihan. Nah, ada dua pilihan ya, Pak ya. Pilihan individual dan pilihan kolektif. Nah, maksud dari pilihan individual itu dan contohnya itu gimana aja, Pak? Sama pilihan kolektif. Ya. Makasih, Pak. Tadi saya sebut bahwa ada pilihan itu bisa terkait dengan aspek individual maupun kolektif. Sama seperti kelas ini, tadi saya singgung, toh. Saudara Yurisman itu bisa memilih. Misalnya saya kuotanya terbatas, waktunya saya juga agak terbatas, ini harus apa begitu selain kuliah. Wah, saya izin nggak kuliah dulu lah. Itu kan pilihan Yurisman misalnya tidak kuliah. Atau sebaliknya, wah saya mau disuruh orang tua, atau katakanlah bukan disuruh orang tua, saya harus ada kursus begitu, kursus bahasa Inggris misalnya, tapi pada hari ini bilang ada kuliah. Wah saya tak milih kuliah dulu, nanti kursusnya tak buat sore. Itu kan pilihan individual. Ya, tapi selain ada pilihan individual yang sangat personal, sangat pribadi, dan tentunya pilihan Mas Yurisman itu berbeda dengan Mas Yogi, kan begitu. Begitu pula berbeda dengan saya dan seterusnya, kan gitu. Nah, tapi pada saat bersamaan ada juga pilihan kolektif. Pilihan kolektif itu apa? Kelas ini yang terdiri dari berbagai macam kumpulan individu itu bisa mengambil keputusan bersama. Ngapain kita? Sudah Pak Bambang diboykot aja, kita mogok aja, dimatiin aja internetnya biar Pak Bambang ngomong sendiri misalnya, seperti itu. Itu kan pilihan yang sifatnya kolektif begitu. Ya, jadi kolektif itu gampangnya pilihan yang lebih dari 2 orang, atau dalam bahasa ekonomi biasanya disebut publik begitu. Ya, nanti kita juga akan belajar ekonomi publik juga sebetulnya. Nanti akan saya singgung juga ada barang private, ada barang publik dan sebagainya. Jadi itu pilihannya itu bisa bersifat individual diri kita maupun kolektif di mana kita berada. Dalam keluarga, dalam kelompok, dalam masyarakat, dalam komunitas itu sudah kolektif. Gitu. Ya. Saya kira itu Mas Yurisman. Silakan Mas Jumadi. Ya, Pak. Pak, saya mau nanya Pak. Di konsep ketiga ini kan ada namanya itu opportunity cost. Ya. Apakah ada cara menghitung opportunity cost itu yang lebih cepat gitu Pak, biaya kesempatan itu Pak? Ya. Oke, lanjut aja. Ya ada saja, itu yang disebut sebagai benefit cost analysis. Kalau sudah nanti belajar metode perhitungan ekonomi, salah satunya ada yang disebut dengan BCA, benefit cost analysis. Benefit cost analysis nanti ukurannya itu 1. Kalau dia nilainya lebih besar dari 1, ya itu layak untuk dipilih. Tapi kalau 1 pas itu bisa dipilih, bisa tidak. Kalau kurang dari 1, itu lebih bagus tidak dipilih. Jadi misalnya begini ya, saudara mau nonton film hari ini, jangan nonton film lah, ini lagi COVID kok nonton film, ditutup besoknya. Anda mau ke perpustakaan hari ini atau kuliah misalnya pada waktu yang bersamaan. Kamu hitung, kalau kuliah manfaatnya apa? Ini. Kemudian kerugiannya apa? Itu. Nah, semuanya diuangkan, ketemu angka kan? Nah, dengan kriteria yang sama saudara berlakukan kalau saudara memilih pergi atau berkunjung ke perpustakaan. Manfaatnya ini dihitung berapa, kemudian biayanya ini dihitung berapa, bandingkan. Nah, ketemu rasio. Rasionya ada 3 kemungkinan, bisa sama dengan 1, lebih besar 1, bisa kurang dari 1. Nah, kalau misalnya kuliah lebih besar dari 1, maka manfaatnya saudara lebih banyak kuliah dibandingkan untuk waktu yang sama ya, dibandingkan berkunjung ke perpustakaan begitu. Jadi makasih, itu Pak, ya. untuk analisisnya. Ya, oke. Sudah bertanya Pak. Oh, Febri, ya silakan Febri, ya. Untuk mengatasi kelangkaan dalam memenuhi kebutuhan kan setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan kan Pak? Iya. Pertanyaan saya, bagaimana cara menentukan choice
choice atau pilihan yang tepat dan menguntungkan. Apakah ada langkah-langkah tertentu atau tips tertentu? Terima kasih, Pak. Oke. Di awal saya sebut tadi bahwa dalam belajar ekonomi manusia itu adalah manusia yang rasional. Makanya guiding paling utama, panduan paling utama adalah apa? Manfaatnya itu lebih besar daripada biayanya, gitu. Keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Itu aja panduannya dan rasio kita, begitu. Nah, kemudian tapi dalam praktek keseharian, terkadang ada sesuatu yang keputusan itu tidak serta-merta atas dasar manusia sebagai rasional. Terkadang manusia itu dianggap juga sering irasional. Begitu, ya. Contohnya sesuatu yang biasanya itu tangible dan sulit diukur. Begitu. Misalnya rasa suka, kemudian rasa tidak suka. Itu kadang pilihannya itu irasional. Gitu. Karena ada nilai-nilai seperti itu. Tapi secara prinsip panduan kita, trik kita adalah rasio kita yang memandu, kemudian manfaat yang kita peroleh. Jika manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan biayanya, itu menjadi guiding kita untuk memilih apa yang akan kita pilih tersebut. Itu aja, simple, sederhana. Sama seperti misalnya gini loh, Saudara Febri, ini contoh saja ya, nggak apa-apa ya, sekedar contoh, jangan baper gitu. Lagi nggak enak badan. Asumsinya yang bisa mengobati itu dalam pilihannya itu yang ada ke dukun atau ke puskesmas misalnya gitu, ya. Nah kalau dihitung ini manfaatnya kalau ke dukun ini kerugiannya ini, kalau ke puskesmas atau dokter manfaatnya ini kerugiannya ini. Nah pilihannya mana? Gitu. Tentunya kalau rasional kan masih ke dokter ya rasional. Tapi kan kadang karena faktor sugesti, rasa percaya dan seterusnya, jangan-jangan pilihannya juga jatuh juga ke dukun. Itu kan kadang agak irasional juga keputusannya begitu. Itu kira-kira Febri. Oke? Sudah cukup? Ada? Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Pak, izin bertanya, Siapa Pak. nih, Mas? Izin bertanya, Pak. Ya, sebentar urutannya. Jadi banyak yang tanya. Oke, udah enggak apa-apa. Muhammad, ya silakan. Nanti habis ini Aurel. Di persoalan scarcity, Pak. Nah, ketika kuantitas masih banyak, kualitas masih bagus, tetapi waktunya tinggal sedikit, Pak. Kayak misalnya kan negara Arab ini, Pak, minyaknya kan tinggal ya berapa tahun lagi kan habis itu, Pak. Nah, itu bisa disebut kelangkaan apa enggak, Pak? Kalau apa namanya kuantitas masih banyak, kualitasnya masih tinggi dan waktunya pendek gitu, Pak. Sekian, Pak. Oke, ya itu kan idealnya tadi Mas Muhammad, ya. Tersedia di mana saja, kapan saja, banyak, tidak terbatas begitu banyak itu, dan kualitasnya bagus. Itu kan ideal. Nah kalau salah satunya tidak terpenuhi kan berarti sudah langka. Jadi kan terbatas itu persoalannya. Tidak sembarang tempat, misalnya yang lainnya oke, tapi tidak di sembarang tempat, itu juga ada masalah, berarti sudah langka itu sebenarnya. Sama seperti tadi misalnya case Arab, waktunya ya itu berlangka. Apalagi minyak adalah sesuatu yang non-renewable. Fosil yang dihasilkan dari fosil ini tidak bisa diperbarui. Nah, paling kan inovasi teknologi. Makanya dalam konsep ekonomi nanti ada barang substitusi, barang pengganti. Nah, salah satunya barang pengganti ini dihasilkan dari teknologi. Saudara dulu tidur pakai kasur, pakai kapuk ya, kapuk tanaman kapuk gitu toh. Nah, karena kebutuhan kasurnya dengan tanaman kapuknya itu lebih besar, lebih cepat kebutuhan kasurnya, teknologi menghasilkan sekarang apa misalnya kasur spring bed gitu. Nah, spring bed itu kan sebenarnya substitusi. Nah, sama halnya misalnya sekarang dengan adanya fosil itu diduga akan habis, teknologi berkembang mungkin jangan-jangan menggunakan teknologi hidrogen misalnya. Sekarang kan kendaraan juga sudah itu bagian dari perkembangan teknologi. Makanya dalam konteks ekonomi itu kelangkaan itu juga merupakan sebuah hikmah. Gitu. Makanya jangan pesimis nih. Gitu. Langka itu merangsang kita untuk menciptakan inovasi. Kalau ada terus, waduh, kita jadi nina bobok gitu ya. Seperti Arab. Dia harga minyak premium terbaik saja di sana kan masih sekitar berapa ya? 4 real atau berapa lah gitu. Paling sekitar hampir 2000-an apa ya kira-kira 1000. Dinaikin dikit aja masalah sana karena biasa dinina bobokkan dengan sumber daya yang sangat melimpah begitu. Nah, jadi sekali lagi kalau salah satu komponennya itu tidak terpenuhi, ya
tidak di sembarang tempat, tidak kapan saja, tidak banyak, kemudian kualitasnya tidak baik semua, ya itu sudah langka artinya. Ya, oke, silakan Saudara Aurel. Pak, saya ingin bertanya mengenai kelangkaan. Saudara Aurel dulu. Meskipun kan kelangkaan itu menjadi suatu permasalahan dasar, ternyata. Halo? Lanjut ya. Halo, silakan. Siapa yang tadi ya? Aurel, bukan? Halo? Mungkin ada kesusahan sinyal, Pak. Ini tadi sebenarnya sudah chat di chat di ini apa namanya? Iya, ini ternyata diam-diam 1 jam nih kita. Ya, gimana satu lagi deh? Nah, ya. Silakan. Nanya kelangkaan. Kan kelangkaan itu menjadi permasalahan dasar dalam ekonomi. Ternyata kelangkaan itu juga memerankan penting gitu loh Pak bagi perekonomian. Mengapa bisa kelangkaan itu bisa disebut sesuatu yang menjadi peran yang penting bagi perekonomian? Ya, oke, langsung aja. Kenapa langka itu konsep yang penting dalam konteks ekonomi, bahkan dalam kehidupan perekonomian real atau perekonomian? Ya karena dengan langka itu mengindus kita untuk menciptakan, begitu. Ya, dengan kelangkaan itu mendorong kita, merangsang kita untuk menghasilkan. Seperti misalnya kita ini sejarah tentang peradaban manusia, misalnya ini sejarah aja nih, sedikit sejarah peradaban manusia. Kita dulu sebelum ada teknologi kemana-mana pakai jalan kaki. Nah makin lama jarak yang tujuan yang kita tempuh makin jauh karena keinginan manusia, ekspektasi itu manusia selalu berkembang. Nah karena kalau jalan kaki terus terlambat, maka kemudian muncul alat bantu, misalnya lewat menggunakan kuda, misalnya begitu, biar lebih cepat dibandingkan jalan kaki. Nah, tapi ada berikutnya lagi, kuda ternyata juga punya kelemahan. Kalau dia tidak minum, tidak dikasih makan, juga bisa enggak jauh. Akhirnya muncul teknologi kendaraan. Nah, terus dengan melalui kendaraan ini maka jangkauan manusia itu jauh lebih jauh dibandingkan dengan tempat asalnya. Enggak puas lagi, ada pesawat terbang dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu. Jadi teknologi itulah yang menciptakan barang-barang atau sumber daya tertentu yang langka, kreasi kita menghasilkan sebagai sumber daya untuk mengatasi keinginan-keinginan kita. Jadi kalau enggak begitu ya mandek, ilmu pengetahuan juga mandek, adalah kita cukup begini aja, enggak perlu yang lain-lain begitu. Ya. Tapi dalam prakteknya kan justru dengan kelangkaan itu mengindus kita, ya, merangsang kita untuk menghasilkan sumber daya yang langka tersebut begitu. Melalui apa? Ya melalui teknologi begitu. Makanya teknologi itu juga variabel penting dalam ekonomi, nanti kaitannya dengan persoalan produksi. Begitu. Semakin tinggi untuk intervensi teknologi, biasanya kapasitas produksi juga semakin banyak, semakin besar begitu dibandingkan dengan teknologi yang terbatas. Saya kira itu mungkin ya. Bu Ita, halo? Ya, Pak. Bu Ita, ya, Pak. Saya kira saya udah 1 jam nih, nggak kerasa nih. Ya memang kalau kuliah memang selalu begitu. Ekonomi itu menarik karena kita banyak diskusi begitu ya. Saya kasih contoh. Dan saya Bu Ita dan Pak Samsul nanti tidak akan sangat detail teknis ekonomi seperti ekonomi saudara kuliah di Fakultas Ekonomi ya. Tapi ekonomi yang mengarah ke publik begitu, yang ada manfaatnya, yang terkait dengan konsep domain public administration. Jadi tidak semuanya begitu. Misalnya gini, seperti pasar, nanti kan ada klasifikasi pasar, ada pasar input, ada pasar output misalnya. Itu tidak detail seperti itu dalam turunan matematika tidak. Tapi bagaimana misalnya pasar kalau di faktor output, nah kalau produsennya itu luar biasa menguasai apa, implikasinya apa terhadap itu, yang begitu-begitu ya. Saya kira Bu Ita, saya izin dulu ya. Ya, monggo Pak. Ya, saya kira teman-teman izin, nanti kita lanjut lah minggu depan santai aja. Apalagi kita libur. Saya tadi kan agak terlambat dikit karena ke kampus, nggak tahu kalau libur, mau ngajar dari kampus tapi ternyata libur. Oke, selamat
pagi. Terima kasih Bu Ita, terima kasih teman-teman semua. Nanti dilanjut dengan Bu Ita. Kalau ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak, selamat pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bang yang sudah memberikan materi kuliah dasar-dasar ekonomi, pengertian dasar ya, konsep-konsep yang menjadi landasan kita dalam kuliah beberapa pertemuan ke depan, 16 kali pertemuan, 14 kali lagi pertemuan ke depan. Untuk teman-teman silakan yang belum ngisi absen, silakan diisi absennya. Yang kedua, tadi ada sedikit satu PR dari Pak Bambang. Nah, beliau ingin bertanya apa beda antara biaya ekonomi dengan biaya akuntansi. Ya, disiapin aja jawabannya ya. Siapin jawabannya, dicari-cari di berbagai sumber yang terpercaya. Gitu. Baik, kuliah pengantar ilmu ekonomi pada pertemuan kedua, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Semoga pengorbanan hari ini baik waktu, tenaga, mungkin secara ekonomi juga berkorban kan, pulsa, data dan sebagainya. Semoga bisa menjadi manfaat ya, bisa menjadi barokah untuk kita semua. Ilmunya Amin Bu. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi pertemuan ilmu ekonomi pada pertemuan ketiga. Insya Allah nanti masih Pak Bambang untuk sesi pertama ini Pak Bambang sampai UTS. Insya Allah seperti itu. Terima kasih Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama. Terima kasih Bu. Di N ya. Ya Bu.